Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, sehat Pak. Sehat ya, Alhamdulillah. mantap ya. Oke ya, siap. Oke, baik. Sore ini kita akan bahas soal dari Anda. Sudah beberapa mengirimkan soal via Teams. Ya. Ujian satu. Yang pertama mengirimkan tadi siapa ya? Pak, ada yang nggak paham? Oh, bukan beda ini. Set. Salah. Bengkak. Oke. Ada yang punya bahas, oh nih, soal tahun kemarin, 2023, kita lihat kemana dia. Mana tadi? Hup, ini soalnya 5 soal. Yang mana mau dilihat nih? Hujan Yang mana? Soal nomor berapa? Dilihat dulu mau soal nomor berapa. Jangan semuanya. Yang agak-agak susah aja lah. Pilih dulu. Selama Anda pilih, kita lihat soal yang lain yang dikirim oleh Kia. Ini dari Kia. Kia, bener ya Kia ya? Kamu yang punya pabrik mobil itu ya, bukan? Kia. Nomor 4 boleh Pak? Oke, nanti nomor 4 kita bahas. Ya, kita lihat soal dari Kia dulu. Ada kobalt klorida hidrat, kobalt 2 klorida hidrat, COCl2 XH2O adalah senyawa ionik yang larut sempurna dalam air. Seorang mahasiswa melakukan 2 percobaan untuk menganalisis sampel kobalt 2 klorida hidrat. Percobaan pertama dilakukan untuk mengetahui massa klorida di dalam sampel. Sebanyak sekian gram sampel senyawa dilarutkan di dalam air, kemudian ditambahkan AgNO3 berlebih sehingga semua kloridanya mengendap. Sebagai perak klorida sebanyak sekian gram. Tuliskan persamaan ion bersih yang setara untuk reaksi kobalt 2 klorida dengan larutan AgNO3. Oke. Ion bersih, kobalt 2 klorida dengan AgNO3. Oke. Kobalt 2 klorida. Kobalt 2 klorida artinya CO. Kobalt 2 artinya CO2+. Ketemu sama klorida. Maka mereka membentuk COCl 2 aqueous ditambah AgNO3. Kenapa aqueous? Karena di soalnya dituliskan larutan. Kita lihat larutan gitu ya, larutan kobalt 2 klorida dengan larutan AgNO3. Produknya apa? Produknya ada di kalimat terakhir. Ketika ditambahkan AgNO3 berlebih, semua klorida mengendap sebagai perak klorida. Jadi dia akan mengendap sebagai perak klorida. Perak apa? Ag. Klorida. Bukan aqueous, tapi solid. Maka sisanya apa? Sisanya Anda tidak perlu tahu. Kenapa tidak perlu tahu? Karena yang ditanya itu adalah ion bersih. Gitu ya, ion bersih. Artinya ionnya saja. Yang terbentuk adalah AgCl, solid. Pasti dia dibentuk dari Ag plus aqueous ditambah Cl min aqueous. Yang lain penting tidak? Tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena dia minta ion bersih. Kecuali dia minta persamaan molekular. Maka ini Anda harus lengkapi gitu ya. Lengkapinya jadi apa? Berarti ini CO2+, Cl min, Ag plus, NO3 min. Maka sisanya adalah CO, NO3, 2 kali aqueous. Setarakan, ini 2, ini 2. Kalau persamaan ion kotornya, CO2+, tambah 2 Cl min, tambah 2 Ag+, tambah
2NO3 min menjadi 2 AgCl solid ditambah CO2 plus ditambah 2 NO3 minus. Tapi kan ini dicoret ya. Set, 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 set. Duanya juga hilangin aja. Nah, jadi sisanya ini. Ya. Itu yang pertama. Berdasarkan data percobaan di atas, hitung persen massa klorida dalam sampel kobalt 2 klorida hidrat tersebut. Oke. Persen massa klorida. Klorida ini. Klorida ini datangnya dari mana? Datangnya dari sini. Gitu ya. Nah, semua klorida berubah menjadi AgCl. Maka kita bisa tahu molnya AgCl. Tahu dari mana? Tahu dari masanya dibagi massa molarnya. Masanya berapa? Ada di soal. 0,308. Massa molarnya berapa? Anda hitung. Sekitar 143,5 lah. Maka dari sini Anda dapat molnya. Oke. 0,308 dibagi 143,5. Sekitar 0,002 mol. Itu mol AgCl. Gitu ya. Nah, mol AgCl di sini. Mol COCl2-nya berapa? Anda lihat, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Sehingga kalau ini 2, maka ini 1. Sehingga mol COCl2 itu sama dengan setengah kali mol AgCl. Setengah kali 0,002. 0,001. Itu molnya siapa? COCl2. Penting nggak? Jawabannya nggak penting. Salah saya ini. Nggak penting. Yang ditanya apa sih? Salah saya ternyata. Massa kloridanya. Oke. Jadi ceritanya gini. Ceritanya dulu. Awalnya dia CO, Cl2, XH2O. Kemudian dilarutkan. Berubah menjadi COCl2. Larut lagi berubah jadi CO2 plus tambah 2 Cl min. Kemudian Cl-nya berubah lagi menjadi AgCl. Ya. Nah, yang penting adalah kita tahu mol AgCl di sini. AgCl itu datangnya dari sini. AgCl, Cl min. Jadi kalau mol AgCl-nya 0,02, maka kita bisa tahu mol Cl min-nya itu sama. 0,002 mol. Itu adalah mol Cl min di sini. Bisa nggak dapat masanya? Jawabannya bisa. Bagaimana cari masanya? Mol dikali massa molar. Molnya 0,002 dikali 35,5. Ini jawabannya 0,002 kali 35,5. Sekitar 0,071 gram. Itu adalah massa Cl di AgCl. Apakah massa Cl di COCl2 itu sama? Kita lihat soalnya. Ada sampel, dilarutkan dalam air, kemudian ditambahkan AgNO3, kebentuk endapan. Pertanyaannya, adakah Cl yang keluar dari wadah dari awal sampai akhir? Jawabannya tidak. Maka massa Cl di AgCl itu akan sama dengan massa Cl di sini. Sehingga massa Cl itu adalah 0,071 gram. Sehingga kalau ditanya persen Cl, itu adalah massa Cl dibagi massa sampelnya 0,256 dikali 100% dibagi 0,256 kali 100%. Jadi jawabannya adalah
27,73%. Ya. Nah, itu pertanyaan keduanya. Yang C, percobaan kedua dilakukan untuk mengetahui massa kobalt dalam sampel. Sebanyak 0,416 gram senyawa kobalt klorida hidrat dilarutkan dalam air, ditambahkan NaOH berlebih, sehingga semua kobaltnya mengendap. Endapan disaring, dicuci, dan dibakar dengan oksigen, sehingga diperoleh padatan kobalt 3 oksida sebanyak sekian. Tuliskan reaksi ion bersih larutan kobalt klorida dengan larutan NaOH. Oke. Produknya siapa? Baris ini mengendap sebagai kobalt 2 hidroksida. Maka yang C yang perlu Anda jawab itu adalah produknya adalah kobalt. Datangnya dari mana? Datangnya pasti ionnya. Oh, udah selesai. Itu saja. Itu reaksi ion bersihnya. Nah, tuliskan persamaan reaksi setara pembakaran kobalt 2 hidroksida menjadi kobalt 3 oksida dan uap air. Pembakaran kobalt 2 hidroksida, kobalt 2 hidroksida dibakar, tambahin oksigen menjadi kobalt 3 oksida tambah uap air. Solid, gas, solid. Tahu dari mana solid COOH 2 kali, Pak? Kan endapan dia. O2 gas, tahulah. CO2 O3 3 kali, kenapa dapatnya seperti itu? Dia bilang kobalt 3 oksida. Artinya kobaltnya 3 plus, oksida itu oksigen, O2 min. Ketika dicampur, jadinya CO2 O3. Setarakan ini 2 gitu ya. Kemudian H2O-nya 2 juga. O-nya 25. 24,5. Maka CO-nya 2, O-nya 5, H-nya 4. Nah, sudah setara. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih pertanyaan selanjutnya? Nah, berdasarkan percobaan berdasarkan data percobaan kedua, hitung persen massa kobalt dalam sampel. Oke. Nah, kobalt ceritanya sama. Awalnya dia COCl2 XH2O. Kemudian dilarutkan dia COCl2 tambah XH2O. Kemudian ini ditambah NaOH ke bentuk COOH 2 kali. Kemudian ini dibakar, jadilah CO2O3. Gitu ya. Nah, CO2O3 kita tahu di soal masanya adalah 0,145. 0,145 gram. Sampel di awal itu berapa? Ada 416. 0,416. Pertanyaannya, apakah sama?
Apakah sama CO yang di awal sama CO di akhir? Jawabannya sama. Pak, yang satu kan CO2 plus, yang satu CO3 plus. Selama dua-duanya CO, mereka sama. Tidak penting wujudnya apa. CO, selama lambangnya CO, maka orangnya sama. Bedanya apa? Yang satu muatannya 3, yang satu muatannya 2. Itu saja. Jadi gimana? Maka carilah massa CO di CO2O3. Pakai rumus yang mana? Rumus yang itu. Massa CO itu sama dengan, ada berapa CO? Ada 2. Massa molar CO berapa? Massa molar CO. Nah ini aja. Table. CO di sini. 58,9. 59 lah. 2 kali 59 per CO2O3. 59 kali 2 tambah 48. 166 dikali 0,145. Maka massa CO-nya berapa? 2 kali 59 bagi ansur kali 0,145. Maka jawabannya adalah 0,103 gram. Itu massa di sini. Massa di atas sama nggak? Sama. Di sini massa CO-nya juga sama. 0,103 gram. Sehingga persen CO 0,103 dibagi 0,416 dikali 100%. 0,103 bagi 0,416 kali 100, 24, itu. Oke, nah, udah. Yang terakhir, hitung persen massa air kristal dalam senyawa dan tentukan rumus kimia sebenarnya. Kita udah tahu dari 2 jawaban sebelumnya. Persen CO-nya itu 24,76%. Persen CL-nya di soal sebelumnya mana tadi? 27,73. Senyawanya apa? Senyawanya COCl2 XH2O. Kalau CO-nya sekian, Cl-nya sekian, maka persen H2O itu sama dengan 100 kurang 24,76 kurang 27,73. 24,76. 100 kurang 24,76 kurang 27,73. Di sini 47,51%. Itu adalah H2O-nya. Terus gimana? Mudah. Bagaimana mencari X-nya? COCl2 XH2O. Kalau kita uraikan, ini jadi COCl2 ditambah XH2O. Koefisien itu adalah mol. Kita asumsikan total ini adalah 100%. XH2O-nya berapa? 47,51%. Kalau kita asumsikan masanya 100 gram, maka massa H2O berapa? 47,51 gram. Massa COCl2-nya berapa? Sisanya kan ya? 100 kurang 47,51. 52,49%. 49 gram. Perbandingan mol sama perbandingan koefisien. Maka cari molnya. Ini bagi 18 massa molarnya. Ini bagi CO59 tambah 71, 130. 52,49 bagi answer 0,4. Yang ini 47,51 bagi 18. Ini 2,64.
Oke, 403 sini. Bagi yang lebih kecil mana 403, maka ini 1 dibagi 0,403. Ini 6,5. Kenapa jawabannya aneh ya? Nah, ada yang aneh nih. Sebentar. 4751. 2476. Apa yang salah nih? Masa CL-nya. 0,3 35,5 bagi 143,5 kali. Oh, ini salahnya di sini. Sorry. Ini pembulatannya besar sekali. Kita nggak bisa pakai ini. Nggak usah pakai ini. Karena pertanyaan sebelumnya, ini. Persen massa klorida. Jadi kita cari massa kloridanya, tidak pakai itu. Kita pakai cari massa kloridanya. Draw iris. Stroke. Cari massa kloridanya pakai rumus yang biasa. Massa klorida, massa Cl, ada 1 atom Cl kali 35,5 per 143,5 dikali massa AgCl-nya. 0,308. Sehingga kita dapat massanya enggak ini. 35,5 bagi 143,5 kali 0,308. Jawabannya 0,076. Ini 76. Sehingga dibagi 0,256. Jawabannya 0, kali 100%. 29,76. Ini 29,76%. Oke. Terus salahnya di sini 29,76%. Ini 29,76%. Maka hasil di sini 100 kurang 24,76 kurang 29,76. Ini 4548. Sehingga ininya salah. Salah. Ini jadi 45,48. Ini 54,52. 54,52 gram. 45,48 gram. Bagi 130. Ini 0,42. Ini 45,48 bagi 18. 2,52 dibagi 0,42 dibagi 0,42. Ini 1. Ini 6. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 6. Sehingga ini 1. Ini X-nya sama dengan 6. Jadi rumusnya adalah COCl2 6 H2O. Tujuannya ke sana. Soalnya bertujuan ke sana. Gitu ya. Nanti seperti biasa saya akan share ininya. Pak izin bertanya Pak, Mm-mm. kalau tadi itu bedanya pakai yang
Seri massa Cl yang awal sama yang baru tadi itu apa ya bedanya, Pak? Yang pertama itu ada dibulatkan. Jadi nilainya jauh dari nilai sebenarnya. Jadi kalau kita pakai mol yang pertama tadi, ini kan kita hitung molnya ya. Nah, ini kan kita hitung molnya. Nah, di sini ini ada pembulatan sebenarnya. Jadi tidak 0,002. Jadi ada beberapanya. Jadi karena itu dibulatkan di situ, sehingga pembulatan itu ngaruh ke bawahnya. Kalau kita hitung pakai yang seperti ini, nanti dapatnya tidak 6. Dapatnya 6,5. Makanya tadi saya aneh. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, Berarti sebenarnya kalau persen massa tuh nggak akan berubah ya, Pak, walaupun lewat dari reaksi apapun. betul. Sama. Jadi persen itu totalnya harus 100%. Kalau memang, kalau ngelihat soal tadi, nah yang ini 0,256, itu ya, persen CL-nya pasti sama. Mau di 0,256 ini, atau di 0,416, persen CL-nya akan selalu sama. Jadi nggak akan berubah. Oke, Pak, makasih. Oke. Mau nanya, Pak, kalau halo, Oke, selanjutnya tadi ada yang bertanya di Zoom untuk soal yang tadi, Pak, nomor 4 boleh. Oke, nomor 4 tadi yang soal tahun sebelumnya, kita lihat ini nomor 4. Nomor 4, oke, nomor 4. Biji besi dengan massa sekian dilarutkan dalam HCl. Semua besi terlarut sebagai ion 2 dan melepaskan gas hidrogen. Seluruh larutan besi 2 ini kemudian dititrasi dengan larutan K2Cr2O7, gitu ya, untuk mengoksidasi semua ion besi menjadi besi 2 menjadi ion besi 3. Dalam titrasi ini ion Cr2O7 2- berubah menjadi ion Cr3+. Tentukan persamaan reaksi antara besi dan larutan HCl. Di sini biji besi otomatis kalau dia biji fasanya solid. Dilarutkan dalam 25 mili larutan HCl. Besinya berubah jadi ion. Kalau dia bilang ion berarti dia aqueous dan melepaskan gas hidrogen. Jadi kalau kita buat reaksinya, yang A Fe solid kita reaksikan dengan HCl aqueous gitu ya. Maka Fe2+ dia bilang ion kan ya, maka ini aqueous tambah gas H2, gas ditambah yang belum muncul siapa? Cl gitu ya. Kita setarakan hanya 2, maka Cl itu karena dia golongan 17, maka dia Cl-. 2 juga. Kenapa 2? Datangnya dari sini. Jadi kalau dibuat molekulnya, Fe solid ditambah 2 HCl aqueous menghasilkan FeCl2 aqueous ditambah H2 gas. Ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tuliskan persamaan reaksi yang setara dalam titrasi. Di titrasi yang terjadi adalah ion besi 2 berubah menjadi besi 3. Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Jadi kalau kita buat reaksinya, itu adalah B-nya, itu adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Setarakan.
Maka ini elektron 1, yang ini tambah 7H2O, tambah, sorry ini 2 dulu, baru 7H2O, kemudian 14H+, kemudian 12, 7, 6, 3, 6 elektron. Ya, oke, 6 elektron. Sehingga kalau disetarakan, atasnya dikali 6, 6, 6, 6, ininya sama, maka dijumlahkan, hasilnya adalah 6 Fe2+ ditambah 14H+ ditambah Cr2O7 2- menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Itu yang kedua, yang B. Yang C, tentukan konsentrasi larutan besi 2 sebelum titrasi. Besi 2 ini 0,489 dilarutkan HCl, semuanya berubah gitu ya. Besi 2 sebelum titrasi. Oke, sebelum titrasi. Kenapa sebelum titrasi? Intinya adalah ini. Intinya konsentrasi besi 2+ sebelum titrasi. Artinya yang namanya titrasi, dua-duanya habis. Mula reaksi sisa. Ini A, mol, A milimol. Ini juga B milimol. Kalau Cr2O7-nya, itu ada di soal. Konsentrasinya ada, molaritasnya ada. Jadi kalau mau cari milimolnya, Anda kali. 36,90 dikali 0,02. 0,738. 0,738. Di sini, ini 0,738 milimol. Titrasi dua-duanya habis. Ini min 0,738 habis. Karena ini koefisiennya 6, ini 1. Maka kalau ini 0,738, ini dikali 6. 6 kali 4,428 milimol. Artinya apa? Awalnya segitu. Sehingga A sama dengan, sorry, A dikurang 4,428 milimol itu sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 4,428 milimol. Ini adalah mol Fe di awal. Mol Fe di awal. Sebelum titrasi. Kalau ditanya konsentrasinya, karena di soal ditanya konsentrasinya, gitu ya, artinya Anda harus cari volumenya. Mol per volume. Molnya ada. Karena ini milimol, maka bawahnya mililiter. Volumenya berapa? Anda lihat soalnya. Biji 0,489 dilarutkan 25, kemudian 25 ini dititrasi dengan sekian. Maka volume Fe di awal itu adalah 25 mili. Karena dia dilarutkan dengan HCl 25 mili. Maka ini kalau dibagi 25, kita dapat konsentrasinya 0,177. 1 molar. Oke. Nah, selanjutnya tentukan persen massa biji besi. Persen massa biji besi. Otomatis kita butuh, kalau mau cari massa besinya dulu, kita butuh mol dikali massa molar. Molnya ada, molnya ini. Nih, molnya. Kan mol besi kan ya? Tapi ubah jadi mol.
kali 10 pangkat min 3 biar jadi mol dikali 56 massa molar besi. Sehingga 4,428 kali 10 pangkat min 3 dikali 56. 0,248 gram. Sehingga persen besinya itu adalah 0,248 gram dibagi sampel besinya ada di soal 489. Kali 100%. Jawabannya 0,248 bagi 0,489 kali 150,72%. Apalagi bawahnya, untuk membandingkan kereaktifan besi dengan perak dan seng dilakukan reaksi berikut. Berdasarkan ketiga reaksi di atas, urutkan kereaktifan ketiga logam dari yang paling lemah. Ingat, kereaktifan logam itu diukur berdasarkan siapa yang lebih mudah jadi ion. Oke? Kita lihat yang pertama. Ada Ag sama H+, sama NO3-. Direaksikan, ternyata Ag itu bisa berubah jadi ionnya. Gitu kan ya? Dibandingkan H+. H+ dia ion. Di sini juga dia muatannya plus. Yang berubah adalah NO. Jadi kalau dilihat antara Ag sama H+, mereka setara. Tapi antara Ag sama N itu lebih mudah teroksidasi Ag. Gitu ya. Jadi Ag lebih aktif dari N sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat Zn sama Fe bereaksi. Yang lebih reaktif adalah yang berubah jadi ion adalah Zn. Maka Zn itu lebih reaktif daripada Fe. Yang ketiga, Fe sama H. Yang berubah jadi ion adalah Fe. Maka Fe lebih besar dari H. Kita lihat. Yang H dari nomor 1, Ag berubah jadi H+. H+ tetap dalam bentuk H+-nya di H2O. Jadi mana yang lebih kuat, Ag atau H? Jawabannya H. Kenapa H? Karena walau Ag berubah jadi ion, H tetap jadi ion. Sehingga H lebih kuat daripada Ag. Jadi yang paling lemah itu adalah Ag, disusul Fe, disusul Zn. Jadi yang paling kuat itu adalah Zn. Disusul oleh Fe, baru disusul oleh Ag. Karena yang dia tanya itu cuma logam. Besi, perak, atau seng. Yang paling aktif itu seng, disusul besi, baru terakhir adalah perak. Permisi Pak, Ya, tadi kenapa H lebih reaktif daripada Ag Pak? H lebih reaktif daripada Ag ini. Di sini, ketika Ag, yang nomor 1, Ag, dia berubah jadi ionnya, kan ya? Benar? Jadi Ag+. Nah, H+ itu tidak berubah. Dia tetap H+, di sini H2O. H2O, bilox H+-nya juga positif, kan ya? Maka ketika Ag berubah jadi Ag+, H+-nya dia tetap bertahan. Artinya H+ ini nggak mau ngalah dengan Ag. Nah, lain ceritanya misalnya gini. Saya punya ini. Ag ditambah H+. Ini nggak akan bereaksi. Tapi kalau H2 ditambah Ag+, ini berubah menjadi H+ ditambah Ag. Pak, ini nggak bereaksi nih, Pak. Tapi kalau saya kasih Ag ditambah H+ ditambah NO3-, ini bereaksi jadi Ag+ ditambah apa tadi? NO2 ditambah H2O. Gitu ya.
Di sini bilox Ag-nya 0, hanya plus 1 gitu ya. Ag plus 1, hanya di sini plus 1, N-nya di sini plus 5, N di sininya plus 4. Oke. Antara Ag sama H, yang lebih kuat siapa? Jawabannya H. H lebih reaktif daripada Ag. Oke. Kenapa? Karena dia nggak bereaksi nih. Ini juga sama. Ketika dia bereaksi, di akhir reaksi, yang jadi ion H, maka H lebih kuat dari Ag. Pak, yang di bawah kenapa dia bereaksi? Padahal di atas di nomor 1 tidak bereaksi. Tapi di nomor 3 dia bereaksi. Karena ini. NO3 minnya. Jadi H itu lebih kuat daripada Ag. Ag itu lebih kuat daripada N. Di sini NO3 minus. Jadi yang paling lemah itu adalah NO3 minus. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa tadi Ag-nya lebih kuat, H plus lebih kuat daripada Ag, karena memang ketika Ag di reaksi 3 berubah jadi Ag plus, H plusnya tetap dalam bentuk H plusnya. Dia tidak mengalami perubahan bilox. Gitu ya. Jadi makanya dia tetap. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Pak, kalau tadi untuk CR2O72 minnya, di Ya, mula-mulanya tadi kenapa jadi 0,738, Pak? dari sini. Dari ini. Ada volumenya 36,90. Ada konsentrasinya. Kalau mau cari mol, Oh ya, molar dikali volume. oke Pak. Oke, baik. Sebentar. Tadi ada yang nanya. Set. Oke, nah sebentar. Tadi K34, Pak, mau bahas soal ini. Bentar, kita bahas soal dari Jenis dulu. Baru nanti kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, sama soal yang di Teams. Di Zoom. Soal yang di Zoom dulu kayaknya nanti. Habis ini soal yang di Zoom dulu. Pak, fasa apakah tetap digunakan? Jawabannya tetap digunakan. Sebisa mungkin Anda jawab fasanya. Ya, Arya ya. Kemudian Beatrice. Sore Pak, catatan dari soal kelas kimia hari Selasa boleh di-share juga. Catatannya ada di ini ya, di EduNext. Jadi kalian buka EduNext gitu ya. Cari K44. Kemudian ada link. Jangan lupa isi survei. Ada link ini. Tautan coretan kuliah. Untuk yang hari Selasa. Nah, nah, cari di sini. Nanti ada di bagian tutorial. Ada di sheet-nya, di section-nya tutorial. Ini ada tutorial. Ini catatan hari Selasa harusnya ada di sini. Nanti Anda cari-cari ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Sebentar. Nomor 5, Zaskia. Oke, nanti nomor 5 kita bahas juga. Kemudian dari D124HA. Pak, kalau saya cari mol Fe dari awal pakai massa dibagi massa molar, bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Karena kenapa nggak bisa? Nih, karena biji besi itu isinya bukan besi saja. Jadi massa Fe-nya itu bukan 0,489. 0,489 itu adalah massa sampelnya, biji besinya, bukan besinya. Jadi Anda tidak bisa pakai massa per massa molar. Oke? Ya, Safia. Jadi nggak bisa pakai yang itu. Kemudian, Pak, itu kenapa K2CR2O7 berubah jadi CR2O7 doang pada reaksi? Kenapa ini CR2O7 saja? K-nya kemana, Pak? Gitu ya. Karena disoalkan ada K2CR2O7 nih, Pak.
Nah, Anda lihat di sini, di kalimat terakhir. Dalam titrasi ini, ion Cr2O72- berubah menjadi ion Cr3+. Jadi yang bereaksi itu cuma Cr2O72- saja. Jadi K2Cr2O7 itu kan larutan. Tahu larutan dari mana? Ini ada tulisannya. Larutan K2Cr2O7. Artinya kalau dia larutan, K2Cr2O7. Larutan aqueous. Yang namanya larutan, dia akan berubah jadi ionnya. Dua. Nah, yang bereaksi itu hanya bagian ini saja. Nih, bagian ini. Ini kurang besar ya. Bisa nggak sih? Color and thickness. Oke. Nah, ini aja deh. Oke. Nah, jadi kontrol Z. Nah, ya. Jadi yang bereaksi itu hanya bagian ininya saja. Bagian K plusnya nggak bereaksi. Kenapa nggak bereaksi? Di soal dikasih taunya begitu. Ya. Jadi, tadi Anda punya molar ini. Anda punya molar ini. Ada volumenya 36 berapa tadi? 36,9 mili. Konsentrasinya 0,02 molar. Maka Anda dapat molnya nih. 0, berapa tadi? 738 mol. 0,738 mol. Itu molnya K2Cr2O7. Cr2O7 nya berapa? Karena ini koefisiennya 1, ini juga 1, maka ini molnya juga 0,738 mol. Gitu ya, William ya? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ini dulu. Kalium permanganat adalah agen pengoksidasi yang kuat. Senyawa ini umum digunakan sebagai reagen pengoksidasi benzaldehyde untuk mensintesis asam benzanoat. Selain itu, penggunaan kalium permanganat sebagai pengoksidasi dapat diterapkan pada titrasi redoks. Natrium oksalat sekian gram dilarutkan menggunakan labu, lalu dititrasi untuk menentukan kemurniannya. Oke. Artinya kalau ada dia bilang menentukan kemurnian, artinya Na2C2O4 sebanyak 2,277 gram itu tidak murni. Berarti 2,277 gram itu isinya bukan hanya natrium oksalat. Kemudian dititrasi menggunakan kalium permanganat sekian molar untuk mencapai titik akhir dibutuhkan sekian mili. Tuliskan persamaan reaksi redoks yang terjadi. Nah, ini Anda harus tahu reaksinya. Ini soalnya tidak akan keluar yang model seperti ini. Maksudnya produknya Anda harus mikir. Nggak akan seperti ini. Ya. Ini soal ini, model seperti ini, di ujian itu pasti dikasih tahu produknya apa. Gitu ya. Jadi soal ini nanti Anda coba lihat lagi, karena pada dasarnya kalau Anda mau soal ini, produknya harus dikasih tahu dulu. Jadi seperti soal sebelumnya tadi, yang soal sebelumnya tadi, yang ini dikasih tahu nih, Fe2+ berubah jadi Fe3+. Cr2O72- menjadi Cr3+. Kalau soal yang barusan, saya tanya, KMNO4-nya berubah jadi apa? Kita nggak tahu. Tidak ada di soal. Natrium oksalatnya berubah jadi apa? Kita juga nggak tahu, nggak ada di soal. Nah, yang model seperti ini, yang tidak tahu, di soal tidak diberitahukan produknya apa, itu nggak akan keluar. Jadi di ujian, itu nanti Anda dikasih tahu produknya jadi apa. Anda tinggal mikirin, oh misalnya dikasih tahu, gas karbon monoksida. Berarti karbon monoksida itu ya udah CO, fasanya gas. Atau karbon dioksida, gas, berarti CO2 gas. Bahkan di soal ujian itu beberapa lambang udah dikasih tahu. Jadi Anda tinggal baca lebih teliti. Jadi untuk soal seperti ini kita pending saja ya, karena Anda harus mikirin produknya apa. Ya. Kita lanjutkan ke soal yang ada di JUM. Di JUM. Nah, dari Janet. Kita download dulu.
Pak bertanya 2 soal ini. Oke, kita lihat. Waduh, waduh. Ini soal dari Janet. Sebanyak sekian gram sampel pupuk mengandung nitrogen dalam bentuk urea. Dipanaskan, direaksikan dengan NaOH, amonia yang dihasilkan, lalu direaksikan dengan sekian HCl. Kelebihan HCl dititrasi dengan NaOH. Titrasi akhir dicapai setelah penambahan 45 mili larutan NaOH. Tentukan persen nitrogen. Ribet ya, soalnya ya. Ya, kita gambarin dulu lah ya. Kita gambar dulu. Nah, saya gambarin dulu. Oke. Oke. Ada sampel 0,722 gram pupuk. Oke. Dipanaskan, dikasih api gitu ya. Kemudian ditambahkan NaOH. Oke. NaOH-nya ini larutan. Larutan. Oke. NaOH. Kemudian dari sini kebentuk NH3. NH3 ini yang terbentuk ditambahkan HCl. HCl 0,5 molar 58,4 mili. Gitu ya. Nah, setelah ditambah HCl, ternyata HCl-nya kebanyakan. Gitu ya. HCl-nya kebanyakan. HCl-nya kebanyakan. Karena kebanyakan ditambah NaOH. 0,19 molar, volumenya 45 mili. Pertanyaannya ditanya nitrogennya berapa sih di awal? Gitu kan ya. Di sini yang bereaksi adalah CO NH2 2 kali. Oke, Anda lihat. Ini CO NH2 2 kali tambah NOH jadinya NH3. NH3 itu bereaksi dengan HCl. Nggak bentuk NH4Cl. Ternyata HCl-nya itu kebanyakan. Sisa HCl bereaksi dengan NaOH. Oke? Nah, yang perlu kita lihat, mulailah dari yang ditanya. Kita butuh nitrogen. Maka untuk tahu nitrogen, kita butuh massa nitrogen di sini. Ini. Mol nitrogen, boleh juga mol nitrogen. Oke. Nah, kalau kita yang perlu kita lihat siapa yang berlebih. Yang berlebih adalah ini. Jadi HCl itu bereaksinya dengan 2 orang. Mol HCl total itu adalah mol HCl yang bereaksi dengan NH3 dan mol HCl yang bereaksi dengan NaOH. Kebetulan kedua reaksi ini HCl tambah NH3 ini jadi NH4Cl. HCl tambah NaOH ini jadi NaCl tambah H2O. Semuanya 1:1. Maka mol HCl total itu dari sini. 0,5 kali 58,4. 0,5 dikali 58,4. Mol HCl yang bereaksi dengan NH3 kita nggak tahu. Mol HCl yang bereaksi dengan NaOH itu sama dengan mol NaOH-nya. 0,19 dikali 45 mili. Maka kita tahu mol HCl yang bereaksi dengan NH3 itu adalah dikurangi. 0,5 kali 58,4 dikurang 0,19 dikali 45. Ini adalah mol HCl yang bereaksi dengan NH3. Karena kebetulan ini 1:1 juga,
maka ini akan sama dengan mol NH3. Oke. Dan kalau Anda lihat reaksi ini, nah ini NH3, kalau kita bandingkan dengan ureanya, maka mol urea itu adalah setengah dari mol urea. Mol urea CONH2 dua kali itu sama dengan setengah kali mol NH3. Maka ini dibagi 2, 10,325 milimol. Ini adalah mol CONH2 dua kali. Yang kita butuhkan itu adalah nitrogen, bukan ureanya. Terus gimana? Berarti yang kita butuhkan itu adalah massa nitrogen, itu adalah mol nitrogen dikali massa molarnya. Urea itu CONH2 dua kali. Dia bisa berubah jadi C, ada O-nya juga, ada N, ada H. Kalau kita kasih koefisiennya, kalau ini 1 juga, ini 1, N-nya 2, ininya 4. Jadi, kalau ini 10,325 milimol, maka N-nya berapa? 2 kalinya. 20,65 milimol. Kita bisa dapat di sini. 20,65. Ubah ke mol, kali 10 pangkat min 3 jadi mol, dikali 14 gram per mol. Maka kali 14. 0,2891 gram. Sehingga persen dari nitrogennya, persen N sama dengan 0,2891 gram dibagi, ini ada nih, massa sampelnya, 722. Kali 100%. 40,04%. Ya, itu ya. Jadi ceritanya panjang nih. Soal kedua. Ini soalnya baru aja. Dosen saya ngasih tahu saya ada soal seperti ini. Kita lihat. Suatu sampel padatan dengan massa sekian gram diketahui mengandung KNO3 dan MgNO3 dua kali. Dilarutkan dalam 100 ml air. Ke dalam 100 ml larutan tersebut ditambahkan 100 ml NaOH, sehingga terbentuk endapan. Sisa NaOH dititrasi dengan HCl dan titik ekivalennya adalah sekian. Oke. Endapannya siapa gitu ya? Nah, kita lihat nih endapannya siapa. Di dalam larutan enggak merahnya. Merah dong, merah. Di dalam larutan itu ada KNO3 tambah MgNO3 dua kali. Kemudian kita tambahkan NaOH. Kalau kita perluas, kita ubah dulu jadi ionnya, maka muatan positif kation itu ada K+, Mg2+, dan Na+. Ada 3. Sedangkan anionnya cuma ada 2, NO3- sama OH-.
Sekarang Anda harus pasangkan mereka, kemudian pilih siapa yang mendapat. Maka pasangan yang terjadi adalah, kita coba nih, ada KNO3, ada MgNO3 2 kali, ada NaNO3. Yang kedua ada KOH, MgOH 2 kali, sama NaOH. Pertanyaannya mana yang mengendap? Sekarang kita lihat. KNO3, NO3, NaNO3. Semua nitrat itu larut. Maka ini tidak mungkin ngendap, tidak mungkin ngendap, tidak mungkin ngendap. Karena semua yang berpasangan dengan nitrat itu larut. Oke? Kemudian sisanya tinggal 3. Apakah KOH, MgOH 2 kali, NaOH? Ingat, semua golongan 1 itu larut. K golongan 1 larut. Na golongan 1 larut. Maka sisanya siapa? MgOH 2 kali. Jadi ini yang fasanya solid. Oke? Itu yang fasanya solid. Pertanyaan reaksi molekular pembentukan beserta fasanya. Oke. MgOH. Jadi fasa padatnya itu adalah MgOH. Oke, MgOH. Di awal kita punya 3 ini. 1, 2, 3. Semuanya aquos. Maka pilihannya siapa yang bisa menghasilkan endapan MgOH 2 kali solid? Mana yang bisa menghasilkan endapan MgOH 2 kali solid? Reaksi antara apa sama apa? Apa sama apa? Mg sama NaOH, Pak. Betul. Jadi reaksinya adalah Mg NO3 2 kali aquos ditambah NaOH aquos, dan parselnya adalah NaNO3 aquos. Setarakan, ini 2. Ini 2. Ini molekularnya. Ionnya gimana? Pisahkan. Mg2+, 2NO3- tambah 2Na+, tambah 2OH- menjadi MgOH 2 kali solid, ditambah 2Na+, tambah 2NO3-. Yang sama mana? Coret. NO3 sama, Na+ sama. Maka sisanya adalah Mg2+ ditambah 2OH- menghasilkan MgOH 2 kali solid. Aquos, aquos. Maka selesai nomor A dan B. Yang C, hitung massa MgNO3 2 kali dalam sampel. Mudah. Ada sampel, ini campuran, 0,875 itu campuran. Masuk dalam air. Kemudian ditambahkan 100 mili NaOH. Ke bentuk endapan. Sisa NaOH ditereaksi dengan HCl. Artinya, NaOH yang 100 mili ini kebanyakan. Ada yang bereaksi dengan MgNO3 membentuk endapan, ada yang tersisa bereaksi sama HCl. Oke? Maka ada 2 reaksi nih NaOH. Selain bereaksi dengan MgNO3, dia juga bereaksi dengan HCl. NaCl H2O. Sehingga kita bisa buat mol NaOH itu total, itu adalah mol NaOH yang bereaksi dengan Mg ditambah mol NaOH yang bereaksi dengan HCl. NaOH totalnya berapa? 100 kali 0,1. Benar ya? 0,1. Mol NaOH yang bereaksi dengan Mg dicari. NaOH sama HCl, karena ini 1:1, maka dia akan sama dengan mol HCl. 0,4
kali 15,8. 15,8 dikali 0,4. Sehingga mol NaOH yang bereaksi dengan Mg itu adalah 100 kali 0,1 dikurang 15,8 kali 0,4. Jawabannya 3,68 milimol. Itu mol NaOH-nya. Kita lihat ini. Mol MgNO3-nya berapa? Ini 1, ini 2. Sehingga mol MgNO3 2 kali itu adalah setengah dari mol NaOH. Berapa setengahnya? Ya Anda hitung. Setengah kali 3,68. 1,84 milimol. Kalau ditanya masanya berapa? Tinggal dihitung. Massa sama dengan mol dikali massa molar. Jangan lupa ubah ke molnya dulu. Min 3 mol dikali MgNO3 2 kali. N14 O 48 kali 2 tambah 24. 148 gram per mol kali 1,84 min 3 0,272 gram. Sampelnya berapa? Oh, yang ditanya adalah KNO3 ya. Maka ini massa MgNO3 2 kali. Kalau Anda ditanya persen MgNO3 2 kali, maka 0,272 gram dibagi 0,875 kali 100%. Sekitar 31,09%, maka persen KNO3-nya itu adalah 100% dikurang 31,09%. 68,91%. Itu jawabannya D. Hitung konsentrasi ion NO3- setelah titrasi. Ini mah Anda hitung satu-satu ya. Anda harus cari ininya dulu. Ini dapat mol. Ini massa Mg-nya Anda dapat nih. Massa KNO3-nya Anda harus dapat juga. Caranya ya cari aja massa KNO3-nya. Nanti Anda bisa dapat MgNO3 2 kali, itu jadi Mg2 plus tambah 2NO3-. Ini nanti Anda dapat molnya nih. Dari massanya, ini ada massanya. Ini massa ini juga sama sih molnya. Ini 1,84 mol. Maka NO3-nya 2 kalinya, 3,68 milimol. Kalau yang KNO3 itu jadi K plus tambah NO3-. Anda harus cari K-nya dulu. Masanya berapa? Ya, nanti dihitunglah. Nanti udah dapat milimolnya jumlahkan bagi sama volumenya. Volum totalnya ini 115,8. Karena setelah titrasi. Jadi 115,8. 215,8 volume. Oke, gitu dulu. Saya mau nanya, kalau yang persamaan reaksinya itu yang tadi tuh, kenapa KNO3-nya tuh nggak dimasukin ya, Pak? Yang iya itu Oke. kan MgNO3 2 kali ditambah NaOH. Itu tuh kenapa KNO3-nya tuh nggak dimasukin juga, Pak?
Oke, kita lihat soalnya. Di sini kan ada campuran ya, benar? Ada campuran 2, ditambahin NaOH. Oke, terbentuk endapan ya. Oke, kita balik ke awal. Set. Nah, jadi awalnya ada KNO3, KNO3, KNO3 nih, sama MgNO3. Kemudian ditambah NaOH. Di soal dibilang dihasilkan endapan. Oke, endapan. Endapan, kita harus cari endapannya siapa. Karena nggak diketahui endapannya siapa. Gitu ya. Maka kita analisis nih. Setelah dicampurkan 3 senyawa ini, 3 senyawa ion, ada ion apa saja? Ada K+, ya. Ada K+, gitu. K+, kemudian ada Mg2+, kationnya, sama Na+. Sedangkan anionnya NO3-, OH-. Oke? Nah, kemudian kita pasang-pasangkan mereka. Maka kemungkinannya ada 6 pasang. KNO3, MgNO3 2 kali, NaNO3, KOH, MgOH 2 kali, dan NaOH. Anda harus cari mana yang jadi endapan. Oke? Yang pertama, aturan pelarutan yang saya bilang di awal, Anda harus ingat beberapa lah. Salah satunya ini. Semua yang ada nitratnya, itu larut. Otomatis ini larut, bukan endapan, ini larut, dan ini larut. Jadi nggak mungkin ada endapan dari 3 orang ini. Kemudian, semua yang ada golongan 1, K+, dan Na+, semua yang ada golongan 1, siapapun pasangannya, itu larut. Maka ini larut, ini larut. Sisanya siapa? Sisanya MgOH 2 kali. Dari situ kita tahu MgOH 2 kalinya solid. Makanya ada reaksi ini. Pak, kenapa KNO3-nya nggak bereaksi? KNO3, ketika dia bereaksi dengan NaOH, produknya siapa? KOH toh? Nah, KOH ini larut. KNO3 larut, KOH larut. Kira-kira ada reaksi ion bersihnya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Makanya dia nggak bereaksi. Karena awalnya ion, akhirnya ion. Jadi nggak ada reaksi mereka. Jadi yang bereaksi itu hanya mereka yang punya ion bersih. Ion bersih, salah satu indikasinya adalah awalnya aqueous, produknya harus ada selain aqueous. Apa itu gas, solid, atau liquid. Tapi kalau awalnya semua aqueous, akhirnya semua aqueous, itu nggak ada reaksi. Makanya KNO3-nya nggak bereaksi. Begitu. Pak, kalau misalnya yang ditanya itu persamaan reaksinya doang, apakah KNO3 dimasukin juga? Gimana, Mas? Putus-putus? Kalau Gimana? yang ditanya bukan reaksi ion bersih, tapi persamaan reaksi secara keseluruhan, KNO3 dimasukin nggak, Pak? Kalau KNO3 aqueous, kita tambahkan dengan NaOH aqueous, maka menjadi KOH aqueous dan NaNO3 aqueous, maka nggak akan ditanya. Karena semuanya aqueous, itu bukan reaksi namanya. Bukan reaksi kimia. Itu cuma campur saja. Jadi bukan persamaan kimia jatuhnya. Jadi Oke, nggak akan makasih, ditanya. Pak. Yuk. Kemudian, ya udah itu. Pak, bahas nomor 5. Habis ini nomor 5 kita bahas deh. Nomor 1 tahun lalu bahas. Enggak males. Everyone, akla malul. Belum. Apa yang belum nih? Maaf Pak, tadi di nomor soal 4, kenapa mol N-nya 2,65 ya? Kalau misalnya ditanya mol yang lain seperti H, waktu disetarakan itu ada 4. Itu berapa ya Pak? Oke, yang ini. Kenapa ini 2? Karena ini koefisiennya 2. Jadi dalam molekul CONH 22 kali, ya, itu ada 2 N. Ya, karena yang ditanya adalah nitrogen, maka Anda harus cari mol nitrogennya, bukan mol ureanya.
Yang Anda dapat di atas itu adalah molnya urea. Molnya urea. Ini. Yang kita butuhkan adalah nitrogen. Nitrogen itu berapa kali urea? Ternyata dalam CONH2 dua kali, N-nya itu ada 2. Maka mol nitrogennya itu 2 kali dari mol urea. Sehingga dikali 2. Kalau ditanya mol H-nya berapa? Berarti dikali 4. Ya. Oke, nomor 5 sebelum bubar. Nah, nomor 5 lah. Nomor 5 apa sih? Nomor 5. Nah, ini mah mudah tuh. Bilangan oksidasi emas dan besi pada ion AuCN2 2 kali, FeCN6 3 minus, FeCN6 kali 4 minus. Nah, ingat, Au itu logam, Fe itu logam. Jadi muatannya harus positif, biloxnya harus positif. Cn itu sianida. Sianida itu muatannya min 1. Oke. Jadi kalau Anda mau buat Cn, gitu ya, Cn, ya sianida itu, sianida benar. Cn itu minus 1. Sehingga, tuh, kenapa tahu minus 1? Datangnya dari sini. Nih, campuran kalium sianida, KCN. Oke. Campuran kalium sianida. Kalium sianida. Tadi ditulis kalium sianida, KCN. Ini ada 2, pasti ada kation dan anion. K itu golongan 1, maka dia plus 1. Maka Cn itu pasti negatif. Oke. Nah, kalau Anda bingung, yang ini modelnya seperti ini, Cn 2 kali minus, maka anggap Au Cn 2 kali minus, anggap Cn ini muatannya min 1. Jadi anggap Cn sebagai satu kesatuan. Sehingga kalau Cn-nya min 1, ini X, maka X tambah 2 kali min 1 itu sama dengan min 1. Sehingga Anda punya X-nya sama dengan plus 1. Jadi AU-nya muatannya plus 1. Begitu juga dengan FeCN6 kali 3 min. FeCN6 kali 3 min. Anggap Cn-nya ini min 1. Ini X, maka X tambah 6 kali min 1 sama dengan min 3. Maka X-nya sama dengan plus 3. Begitu juga dengan Fe yang ujung. Itu Fe-nya plus 2 itu pasti. Ya. Siapa yang berperan sebagai reduktor dan oksidator? Reduktor itu yang biloxnya naik. Reduktor. Yang biloxnya naik siapa? Au. Di sini Au-nya 0, jadi plus 1. Dia oksidasi kan? Biloxnya naik, 0 jadi plus 1. Maka AU-nya reduktor. Yang oksidator siapa? Yang biloxnya turun. Fe3+, jadi Fe2+. Jadi yang oksidator adalah ini. FeCN6 kali 3 minus. Tuliskan setengah reaksi. Banyak juga nih. Tuliskan setengah reaksi reduksi dari proses ekstraksi emas di atas. Tapi tadi kita tahu bahwa Au tambah Cn min gitu ya, tambah Fe Cn6 3 min, jadi Au Cn 2 kali minus tambah Fe Cn 6 kali 4 minus gitu ya. Nah, ini biloxnya 0, ini plus 3, ini plus 1, ini plus 2. Maka ini biloxnya naik, oksidasi, ini biloxnya turun, reduksi. Maka ini akan jadi reduktor, ini akan jadi oksidator. Soal selanjutnya adalah
Tuliskan setengah reaksi reduksi. Reduksi yang mana? Fe. Maka yang Anda tuliskan adalah Fe Cn 6 kali 3 min menjadi Fe Cn 6 kali 4 min. Semua atomnya udah sama, tinggal muatannya. Tambah elektron. Selesai. Proses ekstraksi emas dari biji emas sebanyak sekian gram menghasilkan 1 liter larutan emas. Jika biji emas mengandung 1% emas, hitung persentase hasil. Oke. Dah. Tinggal Anda lihat. Ini 3,94 gram. Ada 3,94 gram biji emas. Ada nih 394 gram biji emas. Ternyata cuma 1% emasnya. Maka massa emasnya berapa? 3,94 gram AU. Oke? Dan dia bilang daratan dihasilkan 1 liter larutan ini. Kita hitung persentasi hasil ekstraksinya. Nah, ini AU itu kan berubah jadi AU CN2 minus. Pak, sekarangnya gimana? Nggak usah dipikirin. Yang perlu Anda pikirkan adalah AU-nya udah sama belum? 1, ini juga udah 1, udah selesai. Pak, nggak perlu dilengkapin elektron dan lain-lain, nggak usah. Itu ya. Yang perlu Anda lakukan berapa? Ini 3,94 gram. Ini berapa mol? Anda bagi dengan massa molarnya. AU, massa molar AU 197. Ya, 197 gram per mol. Maka mol AU-nya itu berapa? 3,94 bagi 197. 0,02 mol. Oke. Ininya berapa? AU ininya. Ini juga pasti 0,02 mol. Bah, jadi secara teoritik AU-nya sekian. Maka persen ternyata secara eksperimen ini molnya berapa nih? Ada 1 liter sekian molar. Maka molnya Anda tinggal hitung. Mol sama dengan M dikali V. Mol V-nya sekian, molnya 1 liter. 0,01 mol. Kalau Anda ingin cari apa namanya? Persen perolehan atau yield adalah eksperimen teori kali 100%. Eksperimennya berapa ini? 0,01. Teorinya berapa? Harusnya 0,02 kali 100%. 50%. Ternyata ekstraksinya hanya 50%. Pak, itu mol. Kan biasanya massa. Ya, nggak apa-apa. Kalau Anda mau jadiin massa, ya tinggal dikali. 197, bawahnya juga kali 197. Jadi massa kan ya? Cuma dicoret juga kan ya? Sama saja. Mol juga boleh gitu ya. Ya, boleh ya. Jadi itu perolehan kembali. Logam emas secara umum sulit bereaksi. Namun logam ini dapat bereaksi dengan asam nitrat pekat, menghasilkan gas nitrogen dioksida dan ion emas 3. Tuliskan persamaan reaksi setaranya. Emas, AU, solid, ditambah asam nitrat, nggak ada. Oh. Nah. Aqueous menjadi AU3+ tambah nitrogen dioksida. Ya, Anda setarakan itu. Ya. Setarakan itu. Gimana caranya itu ya? Ini mah reaksi redoks. Anda bisa setarakan
Ini kan asam kuat, jadi H plus tambah NO3 min. Anda bisa pisahkan dia, AU jadi AU3 plus, kemudian NO3 min jadi NO2. Nah, setarakan secara redoks. Suasananya asam. Kenapa asam? Karena asam nitrat. Ya, setarakan aja lah ya. Dicoba. Gitu ya. Dicoba. Pak, bahas nomor 1. Masih ada nanya nomor 1. Boleh. Mumpung masih hujan di sini, saya temenin lah. Apa nih? Nomor 1 ini. Unsur Y dapat membentuk senyawa biner dengan magnesium dan hidrogen. MgY, H2Y. H2Y dapat dibuat dari reaksi MgY dengan air. Dan pada suatu reaksi MgY dengan air dihasilkan sekian gram H2Y yang dapat dinetralkan dengan larutan basa yang mengandung ion hidroksida dengan konsentrasi sekian. Sehingga menghasilkan molekul air dan anion Ym-. Tuliskan persamaan reaksi setara penetralan yang terjadi. Nah, tuh, kan ada H2Y bereaksi dengan OH-. H2Y bereaksi dengan penetralannya H2Y bereaksi dengan OH- menghasilkan H2O ditambah Ym-. H-nya udah sama. Muatannya yang belum sama apa? M- kan ya? Oh iya. H-nya udah 2. Oke. Ini ini M. Ini M. MO-nya udah M. H2-nya udah 2M. 2M. Wah, ini gimana nih? Soalnya bingung saya soalnya. Larutan basa yang mengandung molekul air. Oke. Tahu saya. Anda tahu M-nya berapa minus kan? Taunya dari mana? Taunya dari ini. MgY sama H2Y. Taunya dari mana? Taunya dari MgY. Kenapa MgY? Dia Y ini bisa membentuk MgY dan H2Y. Mg itu 2 plus kan ya? Maka Y-nya pasti 2 min. H itu plus, Y itu pasti 2 min. Maka dari sini kita tahu reaksinya adalah H2Y ini namanya H2Y ditambah OH- menjadi H2O ditambah Y2-. Gimana caranya? Ini 2. Ya, hanya di sini 2. Jadi totalnya seperti itu reaksi penetralannya. Oke. Jadi modelnya adalah seperti itu. Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Tentukan identitas unsur Y. Unsur Y mau diketahui identitasnya nih. Nah, Anda lihat 0,297 gram H2Y dapat dinetralkan sama ini 36,7. 0, berapa tadi? Lupa saya ini. 297. Ini 0,297 tepat dinetralkan oleh OH- 3670 125.
125 molar. Maka dia bilang tepat dinetralkan, artinya mula reaksi sisa. Ini saya anggap amol, A minimol gitu ya. Ini ada nih minimolnya 36,70 kali 0,125. 4,5875 milimol. Kalau tepat bereaksi dua-duanya habis. Ini min 4,5875 milimol. Karena ini 2, ini 1, maka ini setengahnya. Bagi 2. Min 2,29375 milimol. Sehingga A kurang 2,29375 sama dengan 0. Maka A sama dengan 2,29375 milimol. Mau cari massa molar. Massa dibagi mol. Massanya 0, berapa tadi? 297 dibagi 2,29375 kali 10 pangkat min 3 jadiin mol. 0,297 kali 1000 bagi ansur. Jawabannya 129,48 gram per mol. Anda cari bahwa ini adalah massa molar siapa? H2Y. Massa molar H2Y itu sama dengan 2 kali massa molar H ditambah 1 kali massa molar Y. Oke, nah ini gimana? Tinggal masukin. 129,48 sama dengan massa molar H berapa? 1. Tambah, oke, tambah massa molar Y. Kok hilang ya? 1 ditambah massa molar Y. Sehingga massa molar Y berapa? 127,48 gram per mol. Cari di tabel periodik yang massa molarnya 127. Jawabannya inilah. Kira-kira ya. Jadi Y-nya siapa? Y adalah I. Sehingga H2Y, kok I sih? Salah. 12, berapa sih? 127 ya? Ini Pak. salah. TE, sorry. Oh, I, TE. TE. Maka H2Y adalah H2TE. Gitu. Apalagi? Apalagi sih soalnya? H. Jumlah proton. Anda cari aja ya. TE 2 min. Nih, TE 2 min. Dia 52. Ya, 52. 52. Jadi TE 2 min. Mana dia? Set. Dia maunya TE 2 min. Nomor atomnya 52. Maka protonnya 52. Elektronnya 54. Ya. Apalagi? Nama senyawanya. Ini nggak ditanya nama senyawa. Kovalen atau ion? H2Y kovalen, Mgy ion. Kenapa? Mg-nya logam, gitu ya. Isotop. Kalau ini mah Anda hitung sendiri lah ya. Isotop udah pernah lah. Bosen saya. CN dianggap min 1. Kenapa CN dianggap min 1, Pak? Karena itu. Karena tadi. Karena di soalnya ini. CN datangnya dari mana? Dari ini. Kalium sianida. KCN. Nih, datangnya dari sini. Dari sini. Nah, KCN ini. Mana sih? Ini. Set. Nah, dari sini. KCN. Ya, hilang dia. Oh, hilang deh. Oh, bukan. Salah. Ini dulu.
Set. Nah, nah ini KCN. KCN itu ini kalium sianida. KCN itu dari 1 K plus dan 1 CN min. K karena dia golongan 1 maka dia plus. CN karena dia lawannya K, kalau K-nya plus maka CN-nya negatif 1. Jadi Anda tidak perlu cari C-nya berapa, N-nya berapa. Anggap saja CN ini langsung min 1. CN ini berapa? Min 1. Maka Anda bisa langsung tahu bahwa CN-nya min 1, CN-nya min 1 ini, maka Fe-nya 3 plus, AU-nya plus, Fe yang ini 2 plus. Atau kalau Anda bingung lihat soalnya, nih lihat. Di sini CN ini berapa min nih? Nih. CN berapa min? Berapa min CN di sini nih? Min 1. Jadi anggap sebagai CN, sebagai satu kesatuan. Karena kita nggak butuh biloxnya CN. C berapa, N berapa kita nggak butuh. Tapi kita tahu CN itu min 1. Ya. Ini ada yang nanya, teman Anda nanya di direct message ke saya. Ya. Jadi kalau yang lain bingung, siapa sih nanya CN? Ini ada teman Anda yang nanya gitu ya. Wih, Anda rajin ya kalau mau ujian tuh ya. Tutorial hampir 2 jam. Dah dulu lah. Saya mau pulang. Saya masih di kampus nih. Sorean. Istri saya nyariin nanti. Ya, anak saya nyariin juga ya. Jadi kalau ada mau tanya aja di grup. Ya. Ini masih butuh catatannya? Butuh catatan ini? Butuh, Pak. Waduh, Pak. Ekspor dulu, sabar. Ekspor ke PDF. Kalau recordnya dikasih juga, Pak. Apa? Recordnya dikasih juga nggak, Pak? Kalau apa? Recordnya. Recordnya di cloud. Jadi nanti sekitar sejam lagi baru bisa dikasih linknya. Ingetin aja nanti malam ya. Oke, Pak. Sekarang tanggal berapa? K44 Kamis 24/10/2024. Yuk kita lihat ada nggak hasilnya. Download. Lah, oke, sip. Saya taruh di grup aja ya. Di WhatsApp. Pak, absennya gimana? Saya lupa absennya, saudara-saudara. Terima kasih. Kita buka absennya dulu. Sebentar, saya buka absennya kelas. Terima kasih. Sudah diingatkan. Saya lupa daftar hadir K44. Edit. Saya buka sampai nanti sore jam 17. Tuh, saya buka. Tutorial semangat. Tutorial menuju UTS yang sangat semangat. Ya, silakan isi. Sebentar. Mana WhatsApp-nya? Ini udah nggak share screen kan ya? Balik. Kita kalau itu K44. K44. Oke, harusnya sudah terkirim. Oke, silakan dicek. Kalau belum ada, kasih tahu sekarang. Bisa di-download atau tidak. Sudah, Pak. Bisa ya? Oke, teman. Kalau gitu, kita cukupkan dulu lah sore ini. Ya, Terima kasih. selamat Terima kasih, melanjutkan Pak. aktivitas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.